Tapi saya ingin mengatakan ini, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada dua gadis yang menjadi korban dalam kecelakaan tragis itu. Oke. Nah, ini benar-benar situasi yang sangat disayangkan. Dan ada lebih banyak cerita yang belum Anda ketahui. Tapi ketika waktunya tiba, saya akan menjelaskannya ya dengan lebih rinci. Kami memiliki pembaruan mengejutkan dalam kasus seorang streamer internet yang diduga menabrak dua remaja putri dengan sengaja. Salah satunya diduga telah dia ikuti selama berminggu-minggu. Pengacara korban menyatakan tersangka melakukan swatting pada gadis itu 2 kali. Hanya beberapa hari sebelum diduga membunuhnya dan temannya dengan mobil. Lalu dia melakukan siaran langsung, memainkan video game bisbol sambil membicarakan apa yang terjadi. Di kota tetangga, sayangnya 2 gadis tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Sekarang ada pertanyaan besar untuk pihak berwenang. Apa yang mereka lakukan setelah tersangka diduga melakukan swatting terhadap gadis itu? Mengapa hingga kini dia belum didakwa sebagai orang dewasa? Kami sedang membahas kasus ini di Hukum dan Kriminal. Saya Chris Stewart. Sejak 2 gadis tertabrak dan tewas oleh mobil yang melaju kencang di New Jersey Utara pada tanggal 29 September, orang-orang di komunitas tersebut mengatakan bahwa ini bukanlah sebuah kecelakaan. Mereka menduga ini serangan yang sudah direncanakan. Dan sekarang, pengacara keluarga salah satu gadis yang diduga dibunuh olehnya mulai berbicara ke publik dengan beberapa klaim besar tentang insiden-insiden sebelumnya yang katanya terjadi beberapa hari sebelum dugaan pembunuhan ganda itu. Dan yang masih saya dapat cerita yang belum Anda ketahui. Tapi ketika waktunya tiba, saya akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Itu kabarnya adalah Vincent Bataloro yang berusia 17 tahun. Itu adalah video di akun YouTube miliknya. Dia diduga membunuh 2 gadis itu, lalu membicarakan kejadian tersebut di internet. Sekarang di internet, nama penggunanya Vinibat118 dan dia siaran langsung bermain video game bisbol bersama temannya. NJ.com melaporkan namanya setelah mengonfirmasi lewat tiket lalu lintas. Dia kini didakwa 2 pembunuhan. Dia tidak bermain video game karena sedang ditahan, tapi belum didakwa sebagai orang dewasa. Usianya baru 17 tahun. Dan itu menimbulkan rasa frustrasi di komunitas Cranford, New Jersey. Itulah kota tempat tinggal Maria Neotis dan Isabella Salas. Keduanya berusia 17 tahun. Dan pada tanggal 29 September, mereka sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara sekolah ketika mereka ditabrak oleh sebuah Jeep Kompas hitam yang melaju kencang. Itu kata polisi. Pengemudi diduga melarikan diri. Web IXTV merekam gambar ini dari helikopter mereka di Burnside Avenue, jalan biasa di pinggiran utara New Jersey. Tabrak lari yang menewaskan 2 orang tetap tragedi, apapun situasinya. Tapi yang membuat kisah ini jauh lebih membuat marah dan menakutkan bagi banyak orang adalah bahwa tak lama setelah kecelakaan, tetangga dan keluarga angkat bicara menyebut ini diduga bukan kecelakaan atau kejadian acak. Ini pembunuhan karena Bataloro diduga menguntit Maria Neotis. Ia disebut tidak mengenal Salas. Dia bukan target yang ia duga. Sebelum saya membahas informasi baru dari pengacara keluarga Maria tentang dugaan insiden yang terjadi sebelum pembunuhan ganda itu, penting mendengar apa yang dikatakan Bataloro di salah satu siaran langsungnya 5 hari sebelum dia diduga membunuh kedua gadis ini. Ya, kita akan coba lakukan ini ya. Siapa tidak aku tahu pasti akan berhasil. Ya, tempatnya tutup jam 12. Tapi ini yang akan kita lakukan. Cukup rasa Maria lapar. Aku pikir kita akan mengirim pizza untuknya biar dia senang. Jadi kalian tahu aku punya dendam sama cewek ini karena menuduhku berdosa. Aku akan memesan pizza ke rumahnya dan begini caraku melakukannya. Jadi aku sudah bilang ke kalian kalau aku baru saja membeli iPhone 17 Pro Max yang baru beberapa hari yang lalu ya, dan sekarang aku akan menggunakan ini sebagai ponsel utamaku.
kamera yang lebih baik untuk membuat vlog. Tapi dalam prosesnya aku masih punya iPhone 16 Pro Max. Dan inilah yang akan aku lakukan. Aku akan mengubah ini menjadi ponsel cadangan. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku akan menelepon Dom. Dan aku akan mengirimkan pizza ke rumahnya. Dan aku akan memberitahu orangnya. Pengemudi akan dibayar tunai di depan pintu. Ya, tunai di depan pintu. Jadi Fula atau ayahku ingin memanggilmu Fuluba. Jangan bodohi aku, nama yang aneh. Kamu tidak seharusnya menuduhku mengirim pornografi atau menyeretku membuat laporan polisi. So, Fula, your favorite eksekusi secara buruk dengan membuat nama buruk untukku. Dia membuat keputusan yang buruk. Membiarkan gadis ini kembali ke sekolah tanpa aku. Aku rasa kamu lapar. Kami akan mengirimi kamu pizza. Sekarang kamu dengar dia bilang punya, kutip, dendam pada Maria. Itu terjadi 5 hari kemudian. Dia diduga membunuh Maria dan temannya dengan mobilnya. Pengacara keluarga Neotis mengatakan kepada Fox News Digital bahwa Battalorio diduga 2 kali melakukan swatting ke rumah mereka pada September. Nah, itulah dugaan leluconnya di mana seseorang menelepon layanan darurat dan kemudian membuat aparat penegak hukum datang ke rumah target mereka. Itu jelas sangat mengganggu, kami sering melihatnya, dan itu juga sangat berbahaya. Pengacara Fox News Digital menyatakan, Battaloro diduga melakukannya 2 kali. Yang pertama terjadi pada tanggal 1 September dan yang lainnya pada tanggal 15 September. Menurut pengacara, polisi tidak datang pada kejadian pertama, tapi diduga datang pada kejadian kedua. Saat mereka tiba, Battaloro sedang parkir di luar rumah. Hingga kini, apa yang terjadi masih belum jelas. Kami sedang berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang hal itu. Masih belum jelas juga apakah ini satu-satunya waktu keluarga tersebut mengalami pelecehan yang diduga dilakukan oleh remaja ini. Berikut komentar lain dari Battaloro di siaran langsung tentang Maria. Beberapa bulan sebelum dia diduga membunuh Maria dan temannya. Dan dia mengajak seluruh timnya untuk menyerangku. Kalau aku melihatnya di kehidupan nyata, dia pasti akan ketakutan hanya dengan melihat wajahku. Oke? Dan aku hanya mengatakan itu karena entah bagaimana, entah gimana caranya, kau tahu, kurasa saudara laki-lakinya dapat laporan itu dan bilang, datang ke rumah. Saat aku bilang aku akan melakukannya, saudara laki-lakinya jadi ketakutan dan mundur seperti pengecut. Dia bodoh, oke, lalu ketakutan, mundur dan berkata, aku benar-benar tidak mau bertarung. Lalu gadis di dalam tubuh kaleng itu berkata, aku tidak berharap kamu menyadari betapa takutnya aku karena dia mengancam akan menyakitiku. Lalu saudaranya berkata, datanglah ke rumah. Ini tidak sepadan dengan waktuku. Battaloro kini mengatakan memiliki rekaman kamera tubuh polisi yang diunggah ke Instagramnya dan mengajak orang melihat profil yang kini sudah dihapus untuk konten eksklusif. Kami berusaha memperoleh rekaman kamera tubuh itu. Jika tuduhan dalam kasus ini benar, sulit menemukan kata yang menggambarkan betapa mengerikan dan mengejutkannya hal itu. Maksud saya, sejujurnya, jika ini benar, remaja ini benar-benar tidak waras. Paman Maria ke media sosial dan menyebutnya psikopat. Sekarang, izinkan saya jelaskan apa yang dilakukan Battaloro di siaran langsung ini setelah dugaan pembunuhan itu. Ternyata, sudah jadi rahasia umum Vincent diduga terkait pembunuhan Maria dan Isabella untuk yang mengikuti secara online. Karena setelah dugaan pembunuhan itu, dia melakukan siaran langsung dan orang-orang di kolom komentarnya mengaitkan dia dengan kasus tersebut. Battaloro menanggapi komentar, "Bro, kamu membunuh sahabatku." Saya tidak butuh kasih hal negatif di siaran ini. Jadi semua orang akan saya keluarkan sementara. Lalu orang-orang mulai menyebutnya pembunuh. Pembunuh. Aku berpikir, mungkin ada cara lain untuk... Dia menonaktifkan kolom komentar dan diduga membuat pernyataan soal kejadian pada Maria dan Isabella saat hendak siaran langsung game. Iya, tapi aku perlu menjelaskan beberapa hal yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir.
dan aku tidak akan banyak membicarakannya. Tapi di kota tetangga, sayangnya 2 gadis tewas dalam kecelakaan tabrak lari. Sekarang pada banyak informasi yang salah beredar di internet. Tapi saya akan mengatakan ini. Saya semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada 2 gadis yang menjadi korban dalam kecelakaan tragis itu. Oke. So, ini benar-benar situasi yang sangat disayangkan. Dan ada lebih banyak cerita di balik ini yang belum kamu ketahui. Tapi ketika waktunya tiba, saya akan bisa menjelaskannya dengan lebih rinci. Ya, saya tidak berwenang untuk membicarakan semuanya. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut, tapi saya akan mengatakan ini. Oke. Mengancam keluarga saya itu tidak akan ditoleransi. Ya, sebab saya telah menerima pesan kebencian di media sosial tentang semua masalah ini. Dan dia harus berhenti mengikuti saya di semua media sosial karena drama ini. Kenapa kalian melibatkan dia? Itu satu hal. Kalau kamu benci saya, ya udah. Kalau tidak, ya tidak. Kamu membuka kotak Pandora, melibatkan keluarga. Dan itu benar-benar tidak membuat saya nyaman. Jadi saya pikir saya akan harus membuat pernyataan tentang apa yang terjadi. Dan saya ingin membahas sesuatu yang lain, oke? Karena ini adalah insiden yang sangat serius yang terjadi. Ya, dan saya benar-benar tidak tahu apakah saya seharusnya streaming ini sekarang. Tapi saya telah membangun banyak pengikut di TikTok dengan 39.000 pengikut yang telah saya kumpulkan sejak 2020. Dokter ingin beda minta sikap pada kalian semua satu persatu. Saya sangat sedikit dia semua. Dan apapun yang terjadi kalau kalian tidak melihat saya streaming untuk sementara waktu, kalian akan mengerti alasannya. Tapi ini akan menjadi bersama Yesus semuanya akan baik, guys. Saya akan menyelesaikannya. Ya, dan saya berencana untuk terus bermain co-op dengan sahabat saya, Evan. Dia selalu mendampingi saya. Dan saya ingin berterima kasih padanya. Tanpa sahabat setia yang bermain co-op, saya tidak akan streaming di YouTube sekarang. Jadi masih ada ceritanya, namun saya tetap tidak diizinkan berkomentar soal itu. Dan saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah tetap mendukung saya selama semua ini berlangsung. Dan saya ingin membahas satu hal lagi. Oke. Saya benar-benar berpikir perlu ada lebih banyak yang dilakukan untuk menangani kesehatan mental di negara bagian ini. Karena Anda tahu, saya bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan orang ini. Saya telah dibully, dijek dan sebagainya karena tuduhan palsu. Oke, tentang semua hal yang terjadi di masa lalu. Masih ada lagi dalam cerita ini, nanti akan terungkap di masa depan. Oke. Dan saya akan memberi tahu kalian semua sekarang juga. Saya tidak berencana untuk pergi kemanapun dalam waktu dekat ya terkait streaming. Tapi sekali lagi, kalau saya memang akhirnya mengambil hiatus, saya akan memberitahu kalian alasannya. Jadi, New Jersey harus lebih baik menangani krisis kesehatan mental ini karena saya sudah mengalami banyak hal. Saya anak yang baik, saya berusia 17 tahun dengan keluarga yang baik di samping saya. Dan tuduhan-tuduhan ini yang telah menghancurkan segalanya adalah sebuah aib. Tapi sekali lagi, saya akan berhenti sampai di situ saja. Saya sih benar-benar berpikir kalian semua seharusnya lebih baik satu sama lain. Jika terjadi sekuti, saya tuh akan memberi kalian beberapa nasihat. Baiklah guys, jika kalian dibully dan diejek di sekolah tentang kalian tahu hal-hal yang membuat orang membenci kalian, saya akan menyarankan kalian segera memberitahu konselor kalian. Dan kalian tahu sebelum semuanya menjadi tidak terkendali, kalian harus menangani semua hal ini. Karena saya akan bilang begini,
jumlah perundungan yang pernah saya alami di masa lalu benar-benar tidak masuk akal. Dan saya bisa akan sulit dengan selama negara lain tidak melakukan pekerjaan yang benar dalam menangani krisis kesehatan mental ini. Dan saya berharap Citarelli bisa memperbaiki ini. Oke. Ya, jadi itu saja yang akan saya katakan tentang sumber ini. Saya tidak akan membicarakannya lagi atas saran dari orang-orang terdekat dan lainnya. Kita akan main co-op bareng Evan, dan kita hanya akan main satu game saja. Dan tergantung langkah selanjutnya. Kemungkinan besar aku akan live besok karena begini. Awalnya aku berencana mulai sekolah hari ini, tapi dengan semua keributan ini, rencana itu jadi berantakan. So, aku mau siaran langsung besok. Aku kurang tahu soal Evan. Sekali lagi, kamu akan melihat lebih banyak siaran langsung di masa depan, dan Aku akan membahas ke semua ini semoga dalam beberapa hari ke depan. jadi Evan, kalau kamu mau mengatakan sesuatu, kamu sangat dipersilakan. Lalu dia kembali bermain video game ini, dan kamu bisa mendengar dari suaranya bahwa tampaknya ini hanyalah seseorang yang berpikir bahwa dia mengendalikan situasi ini. Jujur saja, dia tampaknya merasa dirinya benar atas apa yang diduga terjadi pada dua gadis muda ini. Sekarang, jika apa yang dia tuduhkan itu benar, sejujurnya sangat mengerikan melihat video itu. Bataloro telah ditangkap dan kini menghadapi 2 dakwaan pembunuhan tingkat 1. Namanya belum dirilis oleh pihak berwenang. Saat kami merekam ini, dia belum didakwa sebagai orang dewasa. Usianya baru 17 tahun. Dia bukan hanya putri saya, dia juga sahabat terbaik saya. Itu Ibu Maria yang berbicara di acara doa untuk putrinya dan temannya menurut WABC New York. Bukan hanya ada kemarahan karena Bataloro belum didakwa sebagai orang dewasa, tetapi juga bagaimana dia diduga bisa terus-menerus melecehkan seorang gadis dan kemudian diduga membunuh temannya. Bagaimana cara menghentikannya? Hukum New Jersey melarang siapapun di bawah 18 tahun mengajukan perintah penahanan terhadap orang lain. Maria Neotis berusia 17 tahun. Lebih dari 7.000 orang telah menandatangani petisi di change.org untuk mengubah undang-undang itu. Kami masih menunggu kapan Bataloro didakwa sebagai orang dewasa. Hukum New Jersey memberi jaksa waktu 60 hari untuk mengajukan permohonan jika ingin memindahkan kasus dari pengadilan anak. Kini, jaksa tampaknya memiliki kasus kuat terhadap Bataloro jika ia didakwa sebagai orang dewasa dan kasusnya dibawa ke pengadilan. Riwayat dugaan penguntitan adalah bagian penting dari hal ini. Diduga, senjata pembunuhan adalah Jeep Compass yang kini dikuasai penegak hukum. Ada siaran langsung yang menunjukkan bahwa dia memang diduga memiliki masalah dengan Maria Neotis. Jadi, apa pembelaannya nanti? Bataloro mengaku pernah diintimidasi di sekolah. Ia menambahkan perlu lebih banyak upaya untuk menangani kesehatan mental. Namun, arti dan kekuatan pembelaan dalam kasus ini masih belum jelas. Komunitas Cranford terus berduka atas kehilangan 2 gadis muda itu. Mereka adalah sahabat dan saat itu mereka sedang dalam perjalanan pulang dari acara sekolah. Mereka siswa kelas akhir sekolah menengah dengan masa depan terbentang. Hidup mereka direnggut, diduga oleh remaja yang merasa mengendalikan segalanya. Namun remaja itu mungkin segera menyadari bahwa sistem peradilan pidana lah yang akan menentukan masa depannya. Bergabung dari New Jersey, Bob Bianchi, mantan kepala jaksa dan jaksa kasus pembunuhan, kini pengacara pembela pidana. Terima kasih telah bersama kami di Law and Crime. Saya tahu ada banyak pertanyaan tentang mengapa kasus ini belum masuk ke pengadilan dewasa pada saat ini. Apa syarat agar kasus ini dipindahkan dari pengadilan anak? Nah, kita tak perlu menyimpulkan apapun dari fakta bahwa kasus ini belum masuk sistem dewasa karena usianya baru 17 tahun. Tapi isu yang akan dilakukan jaksa, ya saya sendiri ingin menyelidiki secara menyeluruh sebelum ke pengadilan anak karena pelanggaran ini ada di sana. Lalu berargumen ke hakim agar kasus ini dipindah ke pengadilan dewasa. Jadi kita belum sampai tahap itu. Jaksa punya waktu 60 hari sejak pengaduan diajukan untuk mengajukan permohonan itu.
Tapi kami melakukan itu setelah kami mengumpulkan semua bukti sehingga kami bisa memberikan presentasi terbaik di pengadilan anak untuk mitnerein kebutuhan untuk mentinglihkan kasus ini ke pengadilan dewasa. Dalam kasus seperti ini, sepertinya bukan keputusan yang sulit untuk diambil. Ini seorang di atas 15 tahun. Salah satu kriterianya, sebenarnya di atas 14 tahun dan ini remaja 17 tahun. Jika memang ini adalah pembunuhan yang disengaja dan disadari, di mana ada 2 korban jiwa. Judge Slater memiliki argumen yang sangat kuat di pengadilan untuk mengatakan bahwa ini seharusnya dialihkan dan diperlakukan sebagai orang dewasa. Terakhir, perbedaannya jika Anda didakwa sebagai orang dewasa. Hukuman berubah dari rehabilitasi remaja yang saat ini berada di pengadilan keluarga menjadi hukuman dan efek jera. Pada dasarnya dari hukuman ringan hingga seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Apa harapan Anda? Jika pengacara pembela ingin kasus tetap di pengadilan anak, pembelaan apa yang bisa diajukan? Saya punya semua faktor pemberat yang biasanya mereka pertimbangkan. Saya dasarkan tinggal Anda dengan semua itu. Karena sebagian besar faktor tersebut merugikan terdakwa dalam kasus ini. Dengan kata lain, itu menguntungkan jaksa penuntut. Satu-satunya faktor yang mungkin di sini adalah masalah kesehatan mental yang bisa coba diajukan oleh pihak pembela ke pengadilan. Tapi itu tidak kami berhasil pada pelanggaran tingkat pertama dan kedua, terutama dalam kasus pembunuhan. Warner terus semakin kini Nazi hampir berusia ada 18 tahun di kota usia dewasa. Menurut Sundoway, pengadilan tidak akan pengizin pelanggaran kesehatan mental untuk memenangkan kasus dalam hal pengalihan. Sekarang itu mungkin akan digunakan sebagai pembelaan terhadap tuduhan di kemudian hari, tapi itu tidak akan. Menurut saya, selama bertahun-tahun melakukan ini, hal itu tetap tak menghentikan hakim mengalihkan kasus ke pengadilan dewasa. Ketika Anda memiliki dosa remaja, gadis muda yang diambil nyawanya dan hidup mereka diakhiri oleh individu ini, kasus ini akan dialihkan. Pihak pembela nyaris tanpa argumen. Dan kemudian, melihat dugaan penguntitan yang dilakukan tersangka ini terhadap salah satu korban dalam kasus ini, laporan baru yang menyebutkan bahwa dia diduga melakukan swatting. Jadi, menelepon aparat penegak hukum ke rumahnya 2 kali. Tidak jelas berapa kali lagi hal itu terjadi. Dan ada pertanyaan tentang perintah penahanan. Anda tahu, jika ada contoh di mana polisi dipanggil, polisi melakukan penyelidikan, mengapa dia tidak bisa mengajukan perintah penahanan terhadap tersangka ini? Tapi, kalau Anda tahu, dia berusia 17 tahun, maksud saya, jika dia menelepon polisi ke rumahnya, itu tampaknya merupakan hal yang cukup berbahaya untuk dilakukan. Intrusi dari area yang rumit di New Jersey. Kami telah membicarakan tentang perluasan perintah penahanan. Ada banyak orang yang menelepon praktik saya setiap hari yang ingin mendapatkan perintah penahanan. Karena mereka takut pada hal yang mungkin dilakukan atau tidak oleh seseorang. Dan pada dasarnya sampai baru-baru ini satu-satunya perintah penahanan yang bisa Anda dapatkan adalah untuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga di mana harus ada hubungan pacaran. Tinggal sama orang lain. Sebagai faktor yang memenuhi syarat bahkan untuk mengajukan perintah penahanan. Itu telah diperluas ke beberapa kejahatan siber dan hal-hal semacam itu. Tapi sejauh yang saya, saat ini soal belum ada. Untuk situasi seperti ini di mana seseorang berkata, Anda tahu orang ini mengganggu saya. Orang ini menarik perhatian saya. Untuk mendapatkan surat perintah penahanan yang sebenarnya. Yang bisa Anda lakukan dan yang banyak orang lakukan adalah mereka mengajukan tuntutan pidana. Dalam kasus ini sudah terlambat. Justru jika sebuah kejahatan telah dilakukan, misalnya swatting, penguntitan, tentu saja dalam keadaan seperti itu Anda bisa mendapatkannya. Perintah pengadilan untuk mencegah orang tersebut berhubungan dengan korban. Jadi dari apa yang saya tahu dari cerita ini, yang dikatakan para korban adalah bahwa hal-hal seperti penguntitan dan bahkan swatting memang terjadi. Dan seandainya polisi melakukan penyelidikan dan menuntut, pada saat itu, mereka seharusnya bisa mendapatkan semacam perlindungan hukum di mana akan ada larangan untuk melakukan kontak. Tapi mari kita jujur di sini juga. Perintah itu memang penting. Jangan salah paham ketika saya mengatakan ini. Tapi jika seseorang memang berniat menyakiti orang lain pada akhirnya, itu hanyalah selembar kertas. Benar, kan? Maksud saya, jika tuduhan itu benar, dan dia mengendarai Jeep Compass hitam itu, dan membuntuti para gadis ini, lalu menabrak mereka dengan mobil. Seperti katamu, itu cuma selembar kertas dan itu menyedihkan. Melihat penyelidikan ini untuk pembelaannya, jika kasus ini dialihkan ke pengadilan dewasa, dan sepertinya mereka sudah memiliki kendaraannya.
Ada video YouTube di mana dia tidak mengatakan bahwa dia melakukannya, tapi dia jelas pernah membicarakan masalah dengan seorang gadis bernama Maria di masa lalu. Jadi memang ada semacam situasi yang sedang terjadi. Bagaimana Anda akan menangani ini sebagai pengacaranya jika ada bukti kuat dia yang mengemudikan mobil itu? Oke, itu masih jika. Ya. Jadi prioritas saya sebagai jaksa pembunuhan adalah memastikan dia yang mengemudikan kendaraan itu. Lalu saya lihat di sini letak pembelaannya. Dan ini akan muncul baik di sidang pengesampingan di pengadilan anak maupun di pengadilan dewasa. Ketika menurut pendapat saya kasusnya akan dialihkan ke sana. Dan tiba-tiba adalah ini bukan pembunuhan. Paling buruk jika Anda bisa membuktikan dia yang mengemudi, ini adalah pembunuhan tanpa sengaja. Apa bedanya di sini? Setiap negara bagian memiliki nuansa berbeda soal ini. Di New Jersey, ya, untuk pembunuhan tingkat pertama harus dibuktikan terdakwa punya kondisi mental tertentu. Mereka menyebutnya mens rea, yaitu kondisi mental dengan tindakan yang disengaja atau sadar. Artinya ada sengaja membuat itu terjadi atau melakukan sesuatu yang hampir pasti terjadi. Hukum mensyatakan cedera serius yang menyebabkan kematian akan terjadi seolah-olah itu memang niat Anda. Anda melakukannya karena menginginkan atau tahu itu akan terjadi. Jika itu hanya tindakan ceroboh, yaitu saya tidak berniat melakukannya, saya tidak punya niat untuk melakukannya, saya mengemudi ceroboh, ngebut, dan menyalip di antara jalur. Saya kehilangan kendali kendaraan termin abrak 2 orang hingga tewas. Itu tidak disengaja atau direncanakan. Itu adalah tindakan ceroboh. Dan itu menurunkannya menjadi pembunuhan tidak disengaja yang diperberat di New Jersey atau pembunuhan tidak disengaja yang hukumannya jauh lebih ringan jika dia dinyatakan bersalah atas hal-hal tersebut. Jadi saya membayangkan jika buktinya kuat bahwa dia orang yang mengendarai kendaraan itu. Sering kali buktinya tidak cukup kuat untuk memastikan dia yang mengendarai kendaraan itu. Dan mereka akan melakukan banyak penyelidikan untuk menunjukkan siapa pengemudinya dan melacak semuanya. Dan perangkat elektronik serta kamera ring dan kamera jalanan dan hal-hal semacam itu. Setelah mereka sekarang berargumen ini bukan tindakan sengaja, melainkan ceroboh sehingga hukuman berkurang. Faktanya, pembunuhan tanpa sengaja hanya maksimal 10 tahun di penjara negara bagian. Jika dia terbukti bersalah, usianya 17 tahun ini jelas pembunuhan ganda. Jika dia dinyatakan bersalah atas itu, maksudku, apakah ada kemungkinan dia bisa keluar dari penjara? Sangat lihat, saya akan bilang ini sangat sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena New Jersey menurut saya masih berurusan dengan... Saya senang sebenarnya kasus sejak masih menjadi jaksa terkait kejahatan remaja dan pemidanaan. Sebelum hasil saang 26 tahun mencari pikiranmu Burma sepenuhnya terbentuk dan hal-hal semacam ini. Pendulumnya tetap bergerak maju mundur. Tapi maksud saya, kamu bisa membayangkan, saya bisa mengatakan ini, jika dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan, dia akan memiliki 2 korban. Kalau boleh saya bilang begitu, saya tidak suka mengatakannya seperti itu. Tapi 2 orang yang akan dia dinyatakan bersalah telah membunuh. Dia akan bisnis sebagian besar hidupnya di penjara negara. Apa yang akan terjadi ke depannya, saya tidak mau memprediksi. Karena itu, terus berbahas seperti bandul, terus berayun ke arah konservatif, kalau boleh saya bilang, dan semakin keras, lalu ke arah, kamu tahu, Kumbayaj, mari kita beri dia keringanan. Dan semoga orang seperti ini, dan jika terbukti bahwa dia memang berniat melakukan ini pada usia 17 tahun, menurut pendapat saya yang rendah hati, seharusnya dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Saya tahu itu pertanyaan terlalu dini karena perjalanan kita masih panjang. Juga melihat apakah kasus ini masuk pengadilan dewasa meski diperkirakan memang akan ke sana. Kamu menonton video YouTube ini dan mendengar tuduhannya, nada suaranya terasa sangat menyeramkan. Menurut saya, karena dia sangat percaya diri. Sepertinya dia mengendalikan segalanya, tapi di saat yang sama, dia juga membicarakan tentang kesehatan mental. Dan saat kamu menonton ini, seseorang yang diduga baru saja membunuh 2 orang hampir berbicara seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Atau dia bangga hanya karena like. Sepertinya dia tidak dalam kondisi mental yang benar. Apakah itu bisa dijadikan bukti oleh pembela? Jika jaksa penuntut pasti akan memakai itu sebagai bukti dan menyatakannya dengan jelas. Dia mencari alasan, tidak menyesal dan tidak paham perbuatannya. Agar Anda dapat membuktikan pelanggaran kesehatan mental dalam hukum pidana, itu harus bukan hanya pelanggaran yang didokumentasikan secara psikiatris.
Mereka apakah harus membuktikan bahwa dia benar-benar menderita penyakit itu, dan saya juga harus menyatakannya. Tetapi penyakit itu mencegah dia untuk benar-benar pada dasarnya mengetahui perbedaan antara benar atau salah, atau mampu menyesuaikan perilakunya. Ketika dia membuat alasan karena dia sakit jiwa, yang dia katakan adalah, saya menyadari bahwa Anda tahu ini buruk dan ini salah, Anda tetap bisa bertanggung jawab atas tindakan meski sakit jiwa. Jadi saya melihat bukti itu sejujurnya sebagai semacam barang bukti nomor 2 dari jaksa untuk menunjukkan kepada hakim mengapa orang ini tidak layak mendapatkan belas kasihan apapun. Dia terakhir selalu melakukan teoriwati tubansya kebelar alasan serta penjelasan. Selama lebih dari 30 tahun menangani kasus pembunuhan, kita sudah sampai pada titik ini hanya sebagai tren saat ini. 30 tahun yang lalu Anda tidak melihat hal seperti ini, di mana orang-orang membuat alasan, Anda tahu, dan mereka begitu seperti robot tentang hal itu lalu langsung ke YouTube untuk membicarakannya. Dan kita tetap membiarkan budaya anak muda merasa bisa bertindak sesuka hati dan menyalahkan orang lain atau hal lain. Mereka tak pernah mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tak menyesal, dan kini semuanya terasa seperti permainan. Mereka lebih sering bertunduk ke ponsel daripada berinteraksi dengan orang. Saya ingin terdengar seperti kakek-kakek, tapi memang begitu faktanya. Kini kita berada di titik mengkhawatirkan, di mana anak-anak bahkan tak memahami perilaku mereka dan selalu berperan sebagai korban. Dan sayangnya, saya punya firasat lucu. Ini adalah salah satu skenario seperti itu lagi. Ya, seperti versi ekstrimnya. Maksud saya, hanya dengan melihatnya dan mendengar nada suaranya. Lalu dia lanjut bermain video game bisbol. Ini benar-benar aneh kalau boleh dibilang begitu. Dan kemudian, semua kata-kata yang kamu ucapkan setelah itu. Kalau dia berargumen bahwa dirinya korban perundungan dan perundungan itu masalah besar, memang itu masalah di banyak tempat. Maksud saya, seberapa besar pengaruhnya? Saya hanya memikirkannya. Karena kalau terlihat ada begitu banyak bukti yang memberatkannya dan masih panjang prosesnya dalam hal ini. Jika kamu ke pengadilan lalu membantah, jelas kamu bermasalah. Muncul di YouTube, artinya kamu terlibat, ada di belakang mobil, berarti kamu pelakunya. Sepertinya ini akan menjadi kasus yang sangat sulit bagi pihak pembela. Ya, mari kita bahas satu pembelaan lagi. Saya tahu kemana dia akan membawanya, tapi anggap saja dia memakai pembelaan bullying ini. Saya tak bahas bismay. Saya tak bermain seperti yang dilakukan pengaruh. Oke, mari kita mainkan permainannya seperti yang dilakukan pengaruh. Sebagai jaksa, saya mengantisipasi pembelaan yang akan muncul. Salah satu potensi pembelaan yang akan saya dan pikiran kreatif saya buat adalah bahwa dia diintimidasi oleh 2 gadis muda ini, dan dia diintimidasi sampai pada titik di mana orang yang masuk akal. Saya akan membahas hukum provokasi karena emosi di sini, di mana orang yang masuk akal akan terprovokasi. Dia terprovokasi, tak sempat menangkan diri atau mengumpulkan pikiran untuk berpikir dengan benar. Dan dia keluar dan dia dengan sengaja melakukan tindakan ini, dia sengaja melakukan ini. Jika Anda bisa membuktikan tindakannya masuk akal, juri percaya orang wajar akan terprovokasi. Dan memang dia terprovokasi serta bertindak demikian. Totamikos reportan untuk menenangkan diri di saat emosi memuncak, seperti yang dikatakan beberapa orang di beberapa tempat, maka dia berhak mendapatkan dakwaan provokasi karena emosi di hadapan juri. Mungkin itu adalah bidang yang saya geluti. Dan apa artinya dalam pembicaraan dunia nyata adalah bahwa itu menurunkan dakwaan dari pembunuhan menjadi pembunuhan tanpa rencana. Itu bisa instrumental dari peringgian di Fengsoan. Karena kamu tidak sempat mempertimbangkan sebab sedang terpengaruh emosi dari kejadian yang menggugah dan bisa memprovokasi siapapun. Apa standar yang biasa kita pakai misalnya? There's seorang stalking pasangannya berselingkuh di ranjang, lalu secara spontan menembak dan membunuh orang tersebut. Itu pembelaan provokasi karena emosi. Apakah menurut saya ini berlaku? Dalam kasus di mana seorang pria masuk ke dalam mobil, menemukan 2 gadis ini, mengendarai mobil lalu menabrak mereka, juri akan menganggap itu provokasi yang masuk akal. Diintimidasi pasti bahwa dia diprovokasi dan bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dan mempertimbangkan sebelum melakukan tindakan tersebut. Menurut pembelaan itu apakah dipaksakan, tetapi pembelaan itu masih mungkin. Sebagai pengacara pembela, kadang harus bekerja dengan situasi yang ada. Harus menari dengan pasangan yang Anda bawa, saya tidak tahu. Orang-orang sudah tidak pergi ke pesta dansa lagi sekarang. Intinya ialah jika ini terdakwa yang Anda miliki, Anda coba semua pembelaan dan berharap salah satunya berhasil. Selalu ada negosiasi pembelaan berupaya meyakinkan jaksa menyelesaikan kasus sebelum persidangan. Ya, dan kita akan lihat bagaimana Anda tahu
Masih banyak jalan panjang dalam kasus ini. Kita akan lihat apakah kasus ini dibawa ke pengadilan dewasa dan bagaimana kelanjutannya. Bob Bianchi, senang berbincang di Law and Crime. Terima kasih sudah berbicara. Senang bisa di sini, terima kasih. Itu saja untuk kasus dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami, saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.